Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufid Maulana dengan NIM 2102016063. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun B3 merupakan aspek penting dalam memastikan keselamatan lingkungan dan kesehatan manusia. Dapat diketahui bahwa dalam berbagai aktivitas manusia, mulai dari industri kimia, pengelolaan limbah, hingga produksi konsumen sehari-hari, penting adanya upaya pengelolaan limbah hingga B3 tak terbantahkan. Oleh karenanya, paparan terhadap B3 dapat menyebabkan dampak yang serius terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Pengelolaan B3 maupun limbah B3 telah diatur pada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Pasal 58 UU PPLH tahun 2009 menentukan bahwa setiap orang yang masukkan ke dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia mengasihkan, mengangkut, mengedarkan, menyiapkan, memanfaatkan, membuang, mengelola atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3. Kewajiban tersebut merupakan upaya untuk menanggulangi terjadinya resiko terhadap pencemaran lingkungan hidup yang mempunyai potensi yang sangat besar untuk menimbulkan dampak negatif. Pengelolaan limbah B3 adalah proses untuk mengubah jenis, jumlah, dan karakteristiknya dari limbah B3 dengan tujuan agar tidak berbahaya atau tidak beracun dan imobilisasi sebelum ditimbun dan memungkinkan agar limbah tersebut bisa dimanfaatkan kembali. Jenis-jenis bahan berbahaya dan cara pengelolaan diantaranya yaitu bahan kimia berbahaya. Pengelolaan bahan berbahaya ini harus disimpan dalam wadah yang sesuai dan diberi label dengan jelas. Penyimpanan harus dilakukan di tempat yang terpisah dari bahan-bahan lain dan di area terkunci atau terbatas aksesnya. Kemudian yaitu ada limbah medis. Pengelolaan limbah medis ini harus dihancurkan dan diolah dengan metode yang aman untuk mencegah penyakit. Limbah medis ini biasanya dibakar, disterilisasi, atau diproses dengan metode lainnya sesuai sebelum dibuang. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu tahapan pengelolaan limbah B3. Dari reduksi, pengemasan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemanfaatan. 1. Reduksi. Reduksi limbah B3 merupakan upaya penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan manusia. Limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun merupakan jenis limbah yang sangat berbahaya karena mengandung zat-zat beracun yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Salah satu cara untuk mengurangi limbah B3 adalah dengan cara mengoptimalkan penyimpanan bahan baku dalam proses kegiatan atau housekeeping. Kemudian yang kedua yaitu pengemasan. Dalam pengemasan limbah B3 harus memperhatikan karakteristik limbah yang bersangkutan. Setiap kemasan limbah B3 harus dalam kondisi yang baik, tidak berkarat, tidak bocor, serta terbuat dari bahan yang tidak bereaksi dengan limbah yang disimpan di dalamnya. Kemudian yang ketiga yaitu penyimpanan. Limbah yang bersifat reaktif atau korosif memerlukan bangunan penyimpanan yang memiliki konstruksi dinding yang mudah dilepas untuk memudahkan tindakan darurat. Bangunan penyimpanan limbah jenis ini harus dibuat dari bahan konstruksi yang tahan api dan korosi. Kemudian yang keempat yaitu pengumpulan. Perlu diperhatikan bahwa pengumpulan limbah harus dilakukan secara terpisah, sesuai dengan jenis limbah yang dihasilkan, sehingga limbah yang tidak kompatibel, tidak bercampur, dan berpotensi menimbulkan risiko yang lebih besar. Semua langkah pengumpulan limbah harus dilakukan dengan hati-hati dan memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja untuk menghindari risiko kecelakaan atau kebocoran yang dapat merugikan lingkungan dan manusia. Kemudian yang kelima yaitu pengangkutan. Dalam pengangkutan limbah B3, kemasan harus memenuhi persyaratan yang ketat, seperti ketentuan bahwa dalam kondisi pengangkutan normal tidak terjadi kebocoran limbah ke lingkungan dalam jumlah yang signifikan. Kemasan harus terbuat dari bahan berkualitas dan cukup untuk menjaga keefektifannya selama pengangkutan. Untuk limbah gas yang mudah terbakar, kemasan harus dilengkapi dengan heat shield sebagai pelindung dan tambahan pelindung panas untuk mencegah kenaikan suhu yang cepat. Kemudian yang terakhir yaitu pemanfaatan.
Daur ulang limbah B3 dapat dilakukan dengan mengolah limbah tersebut menjadi produk yang dapat digunakan kembali, sehingga mengurangi produksi limbah baru. Sedangkan perolehan kembali limbah B3 dapat dilakukan dengan mengambil kembali zat yang masih bernilai ekonomi atau yang dapat diolah menjadi zat yang bermanfaat. Kesimpulannya yaitu setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahan yang perlu diperhatikan dalam pemilihan metode yang sesuai dengan jenis limbah B3 yang dihasilkan serta kondisi geologi dan hidrologi di lokasi pembuangan. Selain itu, pengawasan dan pemantauan yang ketat juga diperlukan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Dalam jangka panjang, upaya pengurangan dan pencegahan limbah B3 sejak awal produksi akan lebih efektif dan berkelanjutan daripada hanya mengandalkan metode pembuangan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.